Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Lukman Bangsandia dengan NPM 402221035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asuransi konvensional dan syariah. Jadi langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, apa itu asuransi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan secara penuh kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang pemilik pembayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sementara, melewati situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan bahwa asuransi ialah perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Asuransi ini menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan. Dasar hukum asuransi. Asuransi sendiri sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang sebesar-besarnya dan telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya ada fungsi utama dari asuransi. Yang pertama, memberikan kepastian. Asuransi akan memberikan kepastian terkait pembayaran dan ketidakpastian akan kerugian. Pasalnya, kerugian dapat dikurangi dengan perencanaan administrasi yang lebih baik. Jadi, asuransi membantu membebaskan pemegang polis dari tugas yang begitu sulit untuk mengatur sejauh mana kerugian yang bisa terjadi terhadap sesuatu hal. Fungsi utama selanjutnya dari asuransi ialah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian ini tidak pasti akan datang atau waktu datangnya dan bila terjadi resiko. Seseorang dapat menderita kerugian entah sebesar apa tanpa adanya asuransi. Yang ketiga, pembagian risiko. Oleh karena risiko bersifat tidak pasti, kerugian yang timbul dan dari risiko pun tidak pasti. Saat risiko terjadi, tentunya umumnya kerugian yang turut timbul akan ditanggung oleh mereka yang terkena risiko. Pada zaman dahulu, pembagian risiko hanya dilakukan ketika adanya kerusakan atau kematian. Namun di zaman ini, dengan adanya probabilitas risiko, hal tersebut dapat disesuaikan dengan diterima oleh setiap orang yang memberi premi untuk mendapatkan perlindungan. Selanjutnya ada fungsi sekunder dari asuransi. Yang pertama, adanya pencegahan kerugian. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pencegahan kerugian masyarakat. Asuransi dapat mengurangi kerugian yang dapat menyebabkan pembayaran yang lebih rendah terhadap tertanggung. Dengan begitu, ada sikap hemat yang bisa membantu kita membayar premi lebih sedikit. Selanjutnya, yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Sifat asuransi dapat mengurangi, bahkan menghilangkan kesengsaraan dan kekhawatiran atas kerugian akibat kerusakan harta, benda, atau kematian. Dengan adanya kepastian demikian, masyarakat dapat memperlakukan diri mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat membantu kemajuan ekonomi. Perlindungan yang diberikan asuransi kepada masyarakat dari kerugian besar berupa kerusakan atau kehancuran hingga kematian memberikan inisiatif untuk bekerja keras demi kemajuan masyarakat. Berikutnya akan ada pula faktor kemajuan ekonomi yang timbul dari masyarakat seperti modal, harta benda, aset berharga, sumber daya manusia, sampai mesin-mesin. Dengan demikian, masyarakat tidak akan banyak merugi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi asuransi konvensional. Asuransi konvensional dapat didefinisikan sebagai produk asuransi yang mengedepankan prinsip transaksi atau pertukaran risiko. Secara umum, mekanisme kerja jenis asuransi ini melibatkan pemindahan risiko dari pihak tertanggung atau nasabah ke pihak penanggung atau perusahaan asuransi dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
Agar dapat menikmati manfaat tersebut, pihak tertanggung wajib membayar premi kepada pihak penanggung. Melalui pembayaran premi, pihak penanggung setuju untuk memberikan manfaat perlindungan yang mencakup pengalihan risiko finansial dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung terkait potensi masalah yang dapat terjadi. Selanjutnya ada prinsip dari asuransi konvensional. Asuransi konvensional mengikuti prinsip-prinsip yang berbeda, yaitu indemnity atau ganti rugi, subrogation atau subrogasi, dan utmost good faith atau kesetiaan yang paling tinggi. Yang pertama ada indemnity, prinsip yang mendasari asuransi konvensional, yang berarti bahwa perusahaan asuransi akan membayar jumlah uang setara dengan kerugian yang diderita oleh peserta. Ini menciptakan suatu kondisi di mana peserta akan dipulihkan ke posisi keuangan yang sama seperti sebelum kerugian terjadi. Yang kedua ada subrogation, mengacu pada hak perusahaan asuransi konvensional untuk mengambil alih hak-hak peserta dalam proses klaim. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengejar pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang telah dibayarkan kepada peserta. Yang ketiga ada utmost good faith, prinsip yang mewajibkan tingkat kesetiaan yang paling tinggi antara perusahaan asuransi dan peserta. Peserta harus memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada perusahaan asuransi, dan sebaliknya, perusahaan asuransi harus bertindak dengan itikat baik dan menangani klaim dan informasi dari peserta. Selanjutnya ada jenis produk asuransi konvensional. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi konvensional memberikan perlindungan terhadap kehilangan pemasukan individu atau keluarga karena meninggalnya tertanggung yang merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut. Dengan produk asuransi ini, dalam situasi kematian mendadak atau kecacatan permanen yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bekerja, peserta asuransi akan menerima uang pertanggungan atau santunan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Terdapat juga asuransi kesehatan yang memberikan jaminan kepada tertanggung jika mengalami penyakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Umumnya, asuransi kesehatan ini memberikan manfaat berupa uang, pertanggungan atau penggantian untuk menutupi biaya perawatan di rumah sakit. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan atau asuransi mobil memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan. Umumnya terdapat dua jenis produk asuransi kendaraan yang sering kali ditawarkan oleh perusahaan asuransi, yaitu ada all risk dan TLO atau total loss only. Kedua jenis asuransi kendaraan tersebut memberikan manfaat perlindungan yang berbeda, dengan biaya premi yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu nasabah. Selanjutnya ada kelebihan dari perusahaan asuransi konvensional. Yang pertama ada itu lebih banyak dalam pilihan pengelolaan data. Kelebihan asuransi bukan syariah adalah lebih banyak dalam pilihan pengelolaan dana. Jadi nasabah juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun pada prinsipnya pengelolaan dana tersebut tetap harus mendapat persetujuan dari pemegang polis. Yang kedua, mengedepankan praktik jual beli. Pada prinsipnya asuransi konvensional adalah mengedepankan praktik jual beli. Itu artinya seluruh resiko kerugian yang terjadi sepenuhnya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Baik itu untuk pribadi, kesehatan, keluarga, jiwa, sampai dengan harta benda yang diasuransikan. Yang ketiga itu no claim asuransi bonus tambahan. Salah satu keunggulan terakhir yang tidak kalah menarik dari asuransi konvensional adalah adanya berbagai tawaran peluang untuk mendapatkan bonus tambahan. Artinya tergantung pada kebijakan perusahaan asuransi tertentu. Seringkali mereka menawarkan berbagai keuntungan tambahan sebagai strategi untuk menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan asuransi konvensional. Yang pertama, adanya sistem dana hangus. Kekurangan dari sistem asuransi konvensional adalah dana hangus. Artinya, ketika kamu tidak bisa membayarkan premi asuransi, maka manfaat pertanggungan akan berhenti, sehingga uang premi yang kamu bayarkan sebelumnya akan menjadi hak perusahaan asuransi. Yang kedua itu tidak diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kekurangan lainnya ialah tidak adanya pengawasan dari DPS. Artinya, bagi kamu yang ingin membeli jenis asuransi konvensional, bisa saja produknya tidak dikelola dengan sistem syariat Islam, atau dalam kata lain bisa disebut dengan riba.
Selanjutnya kita akan masuk ke asuransi syariah. Pada laman OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, asuransi syariah sendiri telah terjamin halal dan secara sah boleh dilakukan menurut putusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI lewat Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan Fatwa nomor 21 DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut pula disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha paling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak yang terdaftar dengan investasi dalam bentuk aset untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri dikenal dengan prinsip-prinsip uniknya, yaitu ada tabaru atau gotong royong, mudharabah atau bagi hasil, dan wakalah atau perwakilan. Ketiga prinsip ini mencerminkan dasar filosofis dan asuransi syariah. Yang pertama ada tabaru, yang berarti gotong royong, mengacu pada kontribusi yang diberikan oleh setiap peserta untuk membantu peserta lain dalam kelompoknya yang mengalami kerugian. Ini menciptakan semangat saling membantu di dalam komunitas asuransi syariah. Yang kedua ada mudharabah, adalah prinsip yang mendasari kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta untuk berbagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian investasi dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga ada wakalah, merujuk pada peran perusahaan asuransi syariah sebagai perwakilan peserta dalam mengelola dana yang telah dikumpulkan. Perusahaan ini bertindak atas nama peserta dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan itikat baik. Selanjutnya ada jenis-jenis produk asuransi syariah. Yang pertama itu adalah asuransi mobil syariah. Jenis produk asuransi kendaraan bermotor syariah maupun mobil syariah adalah salah satu yang bisa dijadikan pilihan nasabah. Produk ini memberikan manfaat ganti rugi atas risiko kerusakan mobil, seperti baret, penyok, hilang, hingga kerusakan yang tidak disengaja lainnya. Yang kedua ada asuransi kesehatan syariah. Jenis produk asuransi berikutnya yang bisa dijadikan pilihan oleh nasabah adalah asuransi kesehatan syariah. Produk ini memberikan manfaat berupa pertanggungan biaya perawatan kesehatan dengan pengelolaan dana sesuai syariat Islam. Yang ketiga ada asuransi jiwa syariah. Jenis polis berikutnya yang bisa kamu jadikan pilihan adalah asuransi jiwa syariah. Produk asuransi jiwa syariah memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat atau cacat tetap total kepada ahli waris atau keluarga sesuai prinsip syariah. Yang keempat itu ada asuransi haji. Produk asuransi takaful dana haji merupakan jenis produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dana perorangan yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu ada juga polis takaful al-khairat dan tabungan haji. Produk ini dikhususkan untuk karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji melalui iuran maupun pendanaan bersama dengan keberangkatan bergilir. Selanjutnya ada syarat-syarat asuransi syariah. Yang pertama, premi yang dibayarkan oleh nasabah sebagai dana tabaru atau hibah yang dikelola dalam satu fund khusus yang digunakan khusus untuk memberikan manfaat asuransi. Yang kedua, pengelolaan dana atau investasi harus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, sistem asuransi konvensional yang bersifat jual beli harus diubah menjadi sistem tolong-menolong atau ta'awun, yakni peserta asuransi saling membantu peserta lain yang tertimpa musibah atas risiko tertentu. Yang keempat dan terakhir, harus menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan, misalnya saja riba, maisir, dan gharar. Selanjutnya ada kelebihan asuransi syariah. Yang pertama itu ada anti riba dan maisir. Keuntungan ketika nasabah membeli produk asuransi syariah adalah bebas riba dan maisir. Artinya pengelolaan dana dari tertanggung berlandaskan syariat Islam. Yang kedua, pengelolaannya transparan. Kelebihan selanjutnya ketika nasabah membeli produk asuransi syariah adalah pengelolaan dana peserta yang transparan.
di mana memberlakukan sistem dana tabaru yang diatur secara profesional oleh perusahaan melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Yang ketiga, pembagian surplus underwriting yang adil. Kelebihan memilih asuransi syariah lainnya adalah pembagian surplus underwriting yang adil, di mana keuntungan setelah pembayaran klaim, biaya operasional, dan lain-lain akan dibagikan secara rata kepada nasabah pemegang polis. Selanjutnya ada perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama dari akad perjanjiannya, yang kedua dari prinsipnya, yang ketiga dari kepemilikan dananya, yang keempat dari pengelolaan dana, yang kelima dari pembagian hasilnya. Selanjutnya yang keenam dari pengawasan dana, yang ketujuh wakaf dan zakat, yang kedelapan tertanggung asuransi, yang kesembilan asuransi konvensional menaruhkan pilihan lebih banyak sedangkan asuransi syariah tidak begitu banyak. Yang ke-10 pengelolaan risiko. Jadi sekian saja materi asuransi konvensional dan syariah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.